Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan saya Zahra Nabila Mailani dengan NIM 220603110045. Di sini saya akan menjelaskan tentang tutorial Hyperjam Molecular Orbital Calculation. Yang pertama, ini bisa menggunakan molekul apa ya? Bingung aku teh ngomong apa. Baleni mana? Nggak usah baleni. Langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan saya Zahra Nabila Mailani dengan NIM 220603110045. Di sini saya akan menjelaskan tutorial Hyperjam Molecular Orbital Calculation. Adapun molekul yang saya gunakan adalah heksana. Pertama kita ke display dulu. Untuk show hidrogennya di-on-kan dulu, lalu ke rendering option. Vector and line option ini kita ganti perspektifnya di-off-kan dulu, lalu oke. Lalu klik menu draw 2 kali untuk memunculkan tabel periodiknya. Lalu explicit hidrogennya di-off-kan, kita pilih karbon karena heksana strukturnya terbentuk dari atom karbon. Lalu kita klik draw, ini di X, lalu langsung saja kita gambar molekul heksana. Nah, di sini sudah jadi gambarnya, lalu kita presisikan gambarnya pakai ini. Nah, ini udah jadi gambar molekul heksana. Lalu untuk nambah labelnya kita pilih display, lalu ke labels. Nah, ini kita di atomnya kita ganti ke simbol, lalu oke. Nah, ini sudah ada labelnya. Lalu untuk merubah garisnya kita ke edit, lalu ke align molecules, lalu align-nya kita ganti ke secondary, width-nya pakai y-axis, lalu minor axis-nya di-off-kan, lalu oke. Nah, ini udah jadi bentuk kayak gini. Lalu untuk atom charge-nya atau muatan atomnya, display, labels, kita ke display, lalu ke labels, lalu atomnya kita ganti yang charge, lalu kita ke oke. Nah, lalu kita masuk ke perhitungan panjang gelombang. Kita ke setup, lalu ke semi empirical. Ini pakai metode yang CNDO, lalu ke option. Nah, ini udah, lalu oke. Lalu kita ke compute, kita ke single point. Nah, maka akan jadi seperti ini. Untuk memberi plot pada potensial elektrostatis, kita hapus dulu labelsnya. Kita ke display,
lalu ke labels, lalu oke. Nah, sudah. Lalu kita ke compute, lalu plot molecular graphs. Nah, propertinya kita ganti ke electrostatic potential, terus representationnya pakai 2D contours, lalu contour gridnya ubah jadi 60. Ini ganti 60. Ini ganti 30. Lalu ini ganti 0,5. Lalu oke. Nah, ini udah jadi seperti ini. Lalu kita ke compute lagi, ke plot molecular graphs. Lalu representationnya kita ganti ke 3D isosurface. Lalu isosurface rendering ke electrostatic potensialnya kita ganti 0,1. Renderingnya pakai shade surface. Lalu ke isosurface. Lalu ke isosurface grid. Lalu grid mesh size-nya pakai yang medium. Lalu close. Nah, ini udah jadi kayak gini. Lalu kita ke plot molecular graphs lagi. Representation-nya kita ganti ke 3D map isosurface. Lalu isosurface rendering-nya kita ganti 0,135. Renderingnya pakai yang go route shade surface. Lalu map function option-nya ikutin aja kayak gini. Lalu oke. Maka hasilnya akan kayak gini. Lalu untuk muatan densitasnya kita pilih plot molecule graph lagi. Lalu representation-nya kita ganti 2D contours lagi. Lalu properties-nya pakai total charge density. Lalu oke. Nah, seperti ini tampilannya. Lalu untuk memplotkan orbital molekul, kita pilih select dulu. Lalu klik kanan pada area kosong. Nah, ini kan kembali ke awal yang tadi. Lalu compute orbitals. Ini pilih yang HOMO. Numbernya kita pakai 3. Lalu orbital plottingnya pakai 3D isosurface. Lalu oke. Nah, kayak gini tampilannya. Lalu kita ke compute lagi. Kita ke orbitals. Kita ke option. Nah, renderingnya kita ganti yang wire mesh.
Orbital konturnya kita ganti 0,05. Lalu oke. Nah, maka jadinya seperti ini. Lalu kita ke compute lagi. Kita ke orbitals. Lalu numbernya ini kita ganti pakai 1. Lalu kita ke option. Lalu renderingnya kita ganti yang Jorgen Salim. Lalu oke. Nah, udah. Ini coba digerakkan. Nah, seperti ini. Lalu kita coba ganti nomor lagi ke compute lagi, lalu ke orbitals. Numbernya kita ganti pakai 2, lalu oke. Nah, untuk gambar yang ini itu bisa dimiringkan ke kanan kiri. Lalu kita ke edit, pilih rotate. Lalu angle-nya kita ganti 90. Lalu apply to viewer, lalu oke. Nah, ini tekan F3 buat menghilangkan. Nggak bisa. Nah. Lalu kita ke compute lagi. Kita ke orbitals. Nomornya kita coba pakai 0. Lalu oke. Nah, seperti ini tampilannya. Lalu kita edit. Rotate-nya kita ganti, coba pakai angle-nya minus 90. Lalu oke. Nah, seperti ini tampilannya. Lalu kita ke compute lagi. Orbitals. Kita ganti ke Lumo Plus. Lalu nomornya kita pakai 0. Kita ke option. Oke. Nah, gambarnya jadi seperti ini. Ini ya. Lalu kita masuk ke isu surface rendering pada orbital. Nah, ini caranya kita ke compute. Lalu kita ke orbitals. Nomornya pakai 1. Lalu kita ke option. Nah, isu surface renderingnya kita
ke translucent surface. Oke, lalu close. Nah, jadinya seperti ini. Nah, sudah jadi seperti ini gambarnya. Lalu kita ke display. Ke rendering. Nah, atom renderingnya diganti balls and cylinders. Maka jadinya seperti ini. Nah, ini udah selesai. Bisa klik save molekulnya. Bisa kita save molekulnya dengan cara klik file, lalu save as. Nah, di sini kita kasih nama. Formatnya pakai Hypertheme yang HIN. Nah, ini udah ke save. Nah, atom yang awal tadi, yang cuma ini, yang strukturnya stick tadi, itu bisa di save juga. Kayak tadi, sesuai kebutuhan. Cukup sekian dari saya. Apabila ada salah atau kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.